Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia yang saat ini sedang berada di rumah. Kembali lagi bersama Ustadz, kita kedepannya akan belajar dalam mata pelajaran matematika, ya. Tentu kalian sudah paham bagaimana Ustadz, bagaimana kita pelajaran nanti. Jadi ketika sedang pembelajaran, silakan untuk bisa menyimak dan memperhatikan dengan baik, seperti itu. Oh ya, sebelumnya tanya kabar dulu ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kesabaran, diberi kekuatan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Seperti halnya tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tidak bisa kembali ke asrama, bahkan tidak bisa kembali ke sekolah ya. Nah, tetapi tentu saja ada di balik hikmah di balik itu semua. Nah, harapannya kita bisa mengambil hikmah di balik apa-apa yang sudah Allah takdirkan ini. Seperti itu. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, dalam kedepannya nanti kalian akan belajar materi matematika untuk kelas 9. Ya, oleh karena itu siapkan mentalnya, siapkan semangatnya, kesehatannya, sehingga nanti bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Seperti itu. Karena butuh konsentrasi dan juga butuh perhatian yang istilahnya yang lebih gitu ya. Karena dalam memahami cukup sulit. Ya, kemarin-kemarin kita sudah tahu bagaimana prosesnya. Oleh karena itu harus semangat lagi. Tidak boleh nanti terus putus asa. Kita harus memiliki asa yang kuat malahan. Seperti itu. Nah, nanti setelah ini Ustadz akan berikan kontrak belajar dan buku-buku yang bisa diakses dan apa aja sih materi yang akan kita gunakan untuk kedepannya nanti, seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Baik. Silakan ditunggu sebentar. Baik, materi matematika kelas 9 semester 1. Nah, nanti di kelas 9 ini kalian akan menghadapi 6 materi ya total. Tetapi pada kesempatan kali ini Ustadz hanya akan memberikan 3 materi yang akan dipelajari di semester 1. Jadi nanti dipisah ya. Jadi nanti tidak semua langsung di semester 1, tidak. Tetapi kita bagi 2. Seperti itu. Karena sudah tidak ada UN, maka pembelajaran atau pendalaman materi harus tetap dilaksanakan agar nanti teman-teman ketika meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi mempunyai bekal yang cukup agar bisa mengikuti di pembelajaran berikutnya, seperti itu. Jadi harapannya teman-teman tetap bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Ustadz pernah bilang matematika itu ibarat sebuah rantai yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pahami materi dari awal sampai akhir. Gitu ya. Jadi semua itu berkesinambungan. Apabila nanti ada salah materi yang belum bisa dipahami, misalnya di awal atau di tengah-tengah, maka akan sulit nanti ke belakangnya. Seperti sebuah rantai. Ketika rantai itu ada salah satu bagian saja yang rusak, maka dia akan tercerai-berai. Nah, oleh karena itu, kuatkan pemahaman, pahami materi dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, untuk materi matematika kelas 9 ini, kita akan masuk ke kontrak belajar terlebih dahulu. Kontrak belajar yang pertama adalah membuka pelajaran dengan berdoa. Jadi nanti ketika sebelum berdoa, sebelum pembelajaran, silakan ketika offline maupun online
nanti berdoa dulu dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam memahami materi matematika. Oke, baik. Kemudian yang kedua, menjaga adab-adab penuntut ilmu. Baik, di sini dimaksud di sini live ya. Jadi ketika live nanti karena ini campur A dan B, maka silahkan untuk tidak membuka video tidak apa-apa seperti itu. Tetapi ketika presensi, ketika Ustadz panggil namanya, nanti silahkan membuka mikrofonnya di Zoom, via Zoom ya nanti. Nah, silahkan membuka mikrofonnya untuk nanti menjawab panggilan Ustadz. Menandakan bahwa kalian hadir di situ, ada di situ. Seperti itu. Dan juga nanti melaksanakan adab-adab penuntut ilmu ya. Jadi jangan sambil tiduran atau dengan yang makan, minum dan lain-lain ya. Baik. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan posisi duduk yang baik. Nah, di sini maksudnya adalah jangan sambil tiduran gitu. Maksudnya ya posisi itu seperti di kelas. Duduk yang baik, mendengarkan seperti itu. Ustadz merekomendasikan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman ya, yang nyaman. Jadi jangan sambil tiduran ya, karena ketika kita bisa karena posisi duduk ini masuk dalam adab-adab penuntut ilmu seperti itu. Ketika kita menjaga adab-adab kita, apalagi kita ini ya, ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu akan dititipkan kepada mereka yang bisa menjaganya. Seperti itu, maka pantaskan diri kita untuk bisa diamanahi oleh Allah untuk dititipkan ilmu itu. Seperti itu. Baik, terus yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan chat ketika pembelajaran sedang berlangsung seperti itu. Jadi ketika sedang ini live ya. Jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung, silakan untuk chat itu diminimalisir. Gitu. Untuk chat yang misalnya dengan bahasa-bahasa yang kurang baik itu ya, itu Ustadz harap itu diminimalisir ya, karena itu masuk dalam akhlak. Jadi silahkan untuk dijaga akhlaknya, dijaga tingkah lakunya begitu agar itu tadi sebagai melaksanakan adab-adab menuntut ilmu. Kemudian boleh bertanya apabila sudah diperkenankan untuk bertanya. Jadi ketika kita menjelaskan, nah nanti di akhirnya pasti Ustaz akan memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Nanti boleh via chat, boleh via ketika mau langsung menggunakan suara juga boleh. Nanti bisa raise your hand. Nanti di sini ada fasilitas untuk Zoom ya. Nanti ada fasilitas raise your hand. Nah, itu artinya mengangkat tangan, ini bertanya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah diperkenankan seperti itu, sudah dibolehkan. Kemudian setiap pembelajaran akan direkam yang kemudian di-share di YouTube SMPIT Salman Al Farisi atau Spesaf TV. Oke. Jadi nanti waktu pembelajaran itu akan direkam dan kemudian di-upload di YouTube. Nanti apabila ada teman-teman atau kalian anak-anakku yang belum paham, bisa membuka kembali video rekaman pembelajaran yang di-share di YouTube. Seperti itu. Jadi nanti kalau masih belum paham juga gimana Ustadz? Nah, silakan untuk selanjutnya ini menchat atau tanya via Jabri WA ke Ustadz. Ya. Silakan. Nanti ketika diulang lagi kok belum paham juga, nggak apa-apa. Karena tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ustadz memahami itu. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang perlu berulang kali untuk memahami suatu materi seperti itu. Itu nggak apa-apa.
Nah, intinya adalah kita Ustadz memiliki semangat untuk belajar ya, mencari ilmu seperti itu. Nah, kemudian nih yang organ adalah yang paling penting di sini nih, wajib menggunakan nama asli saat live. Jadi pada saat kita online, pembelajaran online, anak-anakku wajib menyertakan nama aslinya, nama lengkap seperti itu. Atau gini, di depannya ditulis nama panggilan kemudian nama lengkap. Jadi Ustadz manggilnya nanti enak seperti itu ya. Jadi dalam kurung di depan itu nama panggilan kemudian dikasih nama lengkapnya. Itu nggak boleh nama yang asal-asalan ya. Tuh. Ada nama yang asal-asalan nih. Nah, karena nanti ketika kalian tidak menggunakan nama asli, maka kalian tidak dihitung dalam presensi. Kalian tidak ada di sana karena nama kalian nggak ada. Seperti itu. Kemudian boleh minum, boleh minum santai ya. Tapi ingat, nggak boleh makan atau ngemil. Karena kalau sudah seperti itu akan loss konsentrasi. Kalau sudah ngemil udah males. Sudah nggak mau lagi, sudah nggak semangat lagi biasanya. Seperti itu. Boleh minum nggak apa-apa, disiapkan minum di situ. Seperti dalam kelas ya, Ustaz membolehkan untuk minum, tapi untuk ngemil, untuk makan Ustaz tidak memperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari di semester 1 adalah ini. Yang pertama perpangkatan dan bentuk akar. Nih. Perpangkatan dan bentuk nanti ada bilangan-bilangan berpangkat gitu ya, dan nanti ada juga akarnya. Akar itu apa? Apa akar pohon? Bukan. Nah, nanti kita akan belajar di situ. Akarnya adalah lawan dari pangkat dan pangkat adalah lawan dari akar. Seperti itu ya. Kalian pernah menjumpai ini di kelas 8 kemarin di Pitagoras. Nah, itu ya, ada akarnya, ada pangkatnya, pangkat kuadrat seperti itu. Nah, ini pangkatnya akan lebih banyak. Ya, nanti pelan-pelan ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat nanti seperti kuadrat, jadi nanti pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 jadi nanti ada kurung-kurungnya seperti itu ya, nanti asik lah pokoknya. Oke, tetap semangat ya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat masih ingat ya materi fungsi, terus materi apa kemarin? Temennya fungsi itu apa? Kalau nggak salah ini ya, fungsi sama apa itu yang punya, yang fungsi itu satu, kalau yang satunya itu banyak gitu. Apa kemarin? Lupa Ustaz. Seperti itu ya. Fungsi kuadrat sama apa ya? Ya, gitulah. Nah, nanti ada hubungannya dengan grafik juga. Kalau fungsi seperti kemarin ada ini ya, nanti ada grafiknya. Pakai kotak-kotak. Nah, itu. Pakai buku kotak-kotak untuk yang nanti biar biar lebih akurat Pak, yang buku kotak-kotak. Seperti itu. Itu ada 3 materi yang akan kita pelajari besok. Nanti dipersiapkan bukunya, nanti Ustaz akan untuk buku ya, nanti ada setelah ini Ustaz akan berikan contoh buku yang kita gunakan. Sumber ilmu yang akan dipakai adalah yang pertama nanti dari Yudhistira, jadi boleh lebih banyak buku nggak apa-apa. Kemudian Erlangga BSE, nah ini akan Ustaz berikan dari sekolah ya, rekomendasi dari sekolah itu BSE. Kemudian internet, boleh dari internet materinya. Nah, nanti kenapa kok banyak banget Ustaz? Kenapa nggak satu aja gitu? Nah, baik. Jadi kenapa Ustaz pilih banyak? Karena di sini buku-buku ini Yudhistira, Erlangga, BSE dan internet, bukan buku ya. Nanti melengkapi satu sama lain. Yudhistira nanti di situ ada materinya di situ yang bisa dipelajari. Kalau misalnya kalian ingin untuk
belajar tentang materinya itu ada di Yudhistira itu ada. Kemudian untuk latihan soalnya itu ada di Erlangga dan BSE. Itu Erlangga dan BSE itu banyak soal-soal untuk latihan. Nah, nanti yang akan Ustadz berikan adalah yang BSE, karena itu yang soft file ya. Untuk yang Yudhistira dan Erlangga nanti silahkan kalian untuk bisa membeli di toko buku terdekat. Seperti itu. Itu anak-anakku untuk sumber ilmu yang dipakai. Ya, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Ini adalah tahap akhir dari video dari pembelajaran kita pada hari ini. Nanti harapan Ustadz adalah kalian yang kelas 9 ini karena sudah kalian menjadi siswa yang paling besar di SMP dan kalian sudah ini ya, Ustadz anggap kalian sudah tidak anak kecil lagi. Kalian sudah kelas 9, kalian sudah akan menempuh nanti setahun lagi akan menempuh jalur untuk pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki jumlah umur yang lebih banyak pula daripada adik-adik kalian. Maka silakan untuk bisa memberikan contoh yang baik, memberikan contoh akhlak yang baik kepada adik-adik di kelas 8 dan kelas 7. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan untuk mata pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap siap mengikuti mata pelajaran yang lain, mata pelajaran yang ada di SMPT Salam Al-Farisi sampai akhir, sampai nantinya lulus. Tetap jaga kesehatan, tetap punyai akhlak yang baik, punyai semangat dalam mencari ilmu agar senantiasa kita selalu dalam golongan orang-orang penuntut ilmu, dan insya Allah dengan kita menuntut ilmu ini bisa ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.